inspirasi. Program inovasi Dinas Sosial Muba. Dan pendengar, sebelum kita membahas ini terlebih dahulu kami ingin menyampaikan bahwasanya di Indonesia melainkan sudah menjadi ancaman bahaya laten yang artinya sudah menjadi ancaman terus-terusan ya atau terus-menerus. Bapak. Waalaikumsalam, selamat sore Mas. Iya, nggak berlebihan lah ya tadi saya pembukanya Pak ya. Aman, aman. Aman ya, aman. Aman, Waduh, aman. sesi pertama aman ya. Pak, kita khusus mengundang Bapak pada sore hari ini mengenai ya seperti yang sampaikan tadi bahwasanya masalah kemiskinan ini tampaknya sudah mungkin agak berlebihan tapi mohon maaf kalau saya salah. Ya. Jadi laten, maksudnya ancaman terus-menerus, benar nggak nih Pak? Iya, benar. Memang kemiskinan ini memang menjadi isu yang sangat strategis untuk Iya. Indonesia maupun pemerintah daerah. Iya. Oleh sebab itu, sekarang bagaimana pemerintah daerah ini terus memecahkan solusi-solusi terbaik Iya, iya. agar mereka bisa menciptakan kesejahteraan sosial buat masyarakatnya. Iya. Nah, inilah yang sedang gencar dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin melalui dinas sosial, ya, terus berupaya menciptakan inovasi-inovasi sehingga permasalahan kemiskinan yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin ini bisa segera dientaskan. Ya, sebelum kita berbicara lebih lanjut mengenai apa strategi segala macam, saya mungkin kita balik dulu ke back to basic ya, Siap. dasarnya sendiri. Iya. Kalau menurut Bapak sendiri, arti kemiskinan untuk saat ini apa nih sih Pak? Ya, sekarang kemiskinan ini memang menjadi trending ya, Iya. karena kemiskinan ini sesuai dengan arti dari Bank Dunia sendiri, Iya. bahwa kemiskinan itu diukur dari pendapatan mereka. Jadi pendapatan bagi masyarakat yang pendapatannya saat ini khususnya kemiskinan ekstrim, apabila pendapatannya di angka 11.000 per hari, di bawah 11.000 per hari atau kurang iya. lebih 322.000 per bulan, itu kategori miskin ekstrim. Oh, yang kata Iya. orang miskin absolut gitu. Iya, miskin ekstrim, misalnya kerak kemiskinan lah ya. Kalau bahasa Sekayu itu sarenia. Oh, Iya. sare. Sarenia. Nah, jadi inilah yang menjadi tugas pemerintah, bagaimana mereka bisa keluar dari kemiskinan ekstrim dan kemiskinan secara makro. Nah, kalau kemiskinan makro itu sendiri, kalau di Kabupaten Musi Banyuasin itu pendapatannya per bulan itu kurang dari 575.000 per jiwa. Oh, Jadi apabila ada masyarakat yang pendapatannya kurang dari 575.000 per jiwa di Kabupaten Musi Banyu, itu masuk kategori miskin. Nah, itu menurut dari Bank Dunia yang Iya. menyampaikan itu. Makanya pemerintah bagaimana mereka berinovasi, menciptakan program-program yang benar-benar bisa segera mengintervensi bantuan kepada masyarakat sehingga masyarakat ini merasakan benar-benar pemerintah itu hadir sehingga mereka bisa terbantu dan keluar dari kemiskinan. Tapi untuk indikator angka kemiskinan itu di setiap daerah itu seragam atau beda-beda sih Pak? Beda-beda. Oh, beda-beda. Beda-beda. Iya. Karena kayak sekarang saat ini kan kami ini 17 tahun terakhir Kabupaten Musi Banyuasin ini selalu menjadi salah satu penyumbang kemiskinan di Sumsel nih Mas. Oh, gitu. Iya. Jadi kadang-kadang nggak enak juga apalagi Iya. sampai ada yang ngomong APBD-nya besar tapi kemiskinannya tinggi. Nah, inilah jadi beban saya ya selaku kepala dinas sosial bagaimana sih bisa mengintervensi masyarakat ini melalui program yang harus segera diciptakan sehingga masyarakat bisa merasa terbantu dan keluar dari kemiskinan. Nah, inilah program yang kami ciptakan saat ini adalah program Bantu Uma. Nah, Bantu Uma ini adalah program bantuan tunai untuk masyarakat miskin. Karena ada 3 strategi Mas untuk mengatasi kemiskinan ekstrim ini. Tapi nanti sebelum kita berbicara mengenai strategi, kita
kita ulik-ulik dulu nih, Siap, kita ajak siap, siap, putar-putar siap. dulu ya. Biar jadi pendengar tuh jadi, waduh, makin penasaran. Iya. Karena kata orang tuh Indonesia sekarang nih di beberapa daerah tuh angka kemiskinannya sudah menurun ya. Maksudnya menurun ke anak cucunya gitu. Iya, turun temurun. Iya, turun temurun. Iya. Wah, itu sarkasme juga ya. Iya, gitu. iya. Nah, ini jadi Pak, sebelum kita berbicara mengenai strategi tadi, sebelum kita menanggulangi ya, tentunya menurut Bapak apa sih akar masalah kemiskinan di Indonesia ini sebetulnya? Karena kan kita ini kan katakanlah dulu masa penjajahan nih. Benar. Dan kita sudah merdeka sudah 79 tahun katanya ya. Benar, iya. Harusnya sih kalau umur 79 tahun tuh kalau orang tuh udah mapan lah Benar. gitu. Jadi kalau membahas masalah kemiskinan ini memang kompleks, Mas. Kompleks, Jadi ya. makanya dalam hal mengentaskan kemiskinan ini tidak bisa satu OPD, satu orang, tidak bisa, emang harus keroyokan. Ya. Karena kemiskinan ini sangat kompleks dan perlu beberapa dinas yang untuk gotong royong. Oh ya. Karena salah satunya kurangnya pendapatan mereka, kedua tingkat pendidikan mereka, ya kan, jaminan sosial mereka, kurangnya mereka tidak bisa melakukan kegiatan keberdayaan karena kurangnya modal. Kurangnya modal. Iya, ya. jadi tidak adanya kurangnya lapangan pekerjaan, Iya. kebutuhan pokok yang mahal sehingga mereka tidak bisa membeli. Ini kan permasalahan-permasalahan yang membuat masyarakat sehingga tidak berdaya dan menjadi miskin. Ditambah lagi semangat mereka tidak ada gitu kan. Untuk lebih meningkatkan kapasitas mereka untuk bisa berdaya. Nah, ini yang menjadi permasalahan yang harus kita pecahkan satu persatu. Itu lebih kepada tidak mampu atau tidak mau sih Pak? Nah, ini sebenarnya ketidakmampuan dan sebenarnya bukan tidak mampu sih. Tidak ada orang yang ingin miskin sih, Mas. Iya, Tidak ada orang yang ingin miskin. Mereka tidak akan mau milih miskin ya. Nggak mau kalau memang. Makanya Pilihan, ya. Inilah peran pemerintah sebenarnya. Peran Iya. pemerintah memang harus hadir di tengah-tengah masyarakat, memberikan solusi-solusi permasalahan yang ada di masyarakat. Sehingga masalah mereka itu bisa dicarikan solusi sehingga mereka bisa berdaya. Mereka bisa membuat suatu keputusan-keputusan yang mereka bisa menciptakan peluang-peluang usaha, dan mereka juga bisa paling tidak meningkatkan pendapatan mereka. Itu yang harus pemerintah lakukan secara langsung saat ini. Bapak tadi sempat menyinggung untuk memberikan peluang usaha. Nah, sejauh mana sih kalau menurut Bapak mengenai tingkat katakanlah kemandirian orang-orang untuk tidak memilih bekerja tapi memilih untuk berwirausaha terhadap pengentasan kemiskinan ini sendiri, Pak? Ya, ini yang harus kita rubah juga pola mindset dari masyarakat ya. Jangan hanya tergantung dengan untuk bekerja ASN ataupun di tapi bagaimana mereka harus menciptakan peluang usaha mereka sendiri. Ya, karena saya yakin ya semakin banyak wira swasta, semakin banyak UMKM, entrepreneur Pak, UMKM itu membuka lapangan pekerjaan buat masyarakat, dan yang paling penting menurut saya ekonomi akan berputar. Dan daerah itu akan maju. Saya yakin itu. Gitu. Karena kegiatan geliat usaha ekonomi lah yang akan memajukan daerah itu. Karena makanya butuh entrepreneur dari mulai yang kecil, mikro, ultra sampai dengan yang menengah ke atas. Perlu usaha-usaha kreatif yang dilakukan oleh suatu daerah dengan memberdayakan masyarakatnya sehingga mereka bisa sukses dan bisa memberikan lapangan pekerjaan buat masyarakat yang lainnya. Dan di sini penetrasi pemerintah untuk senantiasa memberikan bimbingan juga seperti itu. Harus dong, itulah peran rekayasa sosial juga Pak ya. Itulah peran pemerintah harusnya. Bagaimana mereka mencarikan solusi-solusi permasalahan. Jangan hanya diberikan, kata orang jangan diberikan makanan tapi juga pancing juga ya. Nah, inilah kan karena program saat ini intervensi langsung, program Bantu Umak, diberikan bantuan langsung pada masyarakat. Akhirnya kita akan secara perlahan beralih ke Bantu Ubak. Bantu Ubak. Boleh nih sekarang. Bantu Ubak itu adalah tadi ada Bantu Ubak, ada Bantu Umak. Nanti kita Bantu Ubak dulu nih sekarang ya. Bantu Umak dulu sebenarnya. Oke, boleh. Bantu Umak dulu biar lebih terunut ya. Terunut. Jadi sekarang bagaimana mengatasi kemiskinan ada 3 faktor. Yang pertama, kita harus mengurangi beban pengeluaran mereka. Pengeluaran siapa nih? Pengeluaran masyarakat miskin. Masyarakat miskin ini. Jadi kita harus mengurangi beban pengeluaran mereka.
Caranya? Caranya tadi memberikan bantuan uang. Oh, Ya. berarti ini langsung ya? Ya. Gitu. Oke. Yang kedua, bagaimana meningkatkan pendapatan mereka. Itu Dengan tadi jangka cara- pendek ya, jangka pendeknya. Ya, dengan cara mereka kita memberikan bantuan modal. Modal, oke. Yang ketiga, bagaimana mengurangi kantong-kantong kemiskinan. Hmm. Itu infrastruktur dan rumah. Oh, gitu. Yang pertama itu kita sudah lakukan, program Bantu Uma. Membantu Mbak. Kita mengintervensi, melakukan pendataan secara valid Iya. dari mulai RT, Kades, Lurah, kecamatan dan kabupaten, ya, melakukan pendataan sehingga bantuan uang yang diberikan oleh pemerintah melalui program Bantu Uma sebesar 325.000 ini benar-benar tepat sasaran dan mereka menggunakannya dengan bijak karena untuk kebutuhan sehari-hari mereka. Oh, tempat sasaran dan tempat guna ya. Tepat guna. Ya, Ini dia- 325.000 per per jiwa, jiwa per bulan. per bulan, Per bulan, per selama jiwa. setahun. Per jiwa per bulan selama setahun. Satu tahun. Oh, Ya. jadi setiap bulan dapat itu ya. Setiap bulan dapat. Kita itu sudah dipilih juga ya. Dipilih melakukan pendataan bahwa mereka layak. Makanya melakukan verifikasi data ini kami lakukan verifikasi selama 5 kali. Oh, Dari tingkat iya, iya. RT, RW, kami ke desa, Musdes, melakukan musyawarah desa dan melakukan verifikasi di kecamatan. Kami turun lagi ke dari dinas sosial, turun lagi ke lapangan faktual, menempel stiker, Mas. Oh, Ditempel stiker di rumahnya. di rumah-rumah mereka, difoto. Jadi dan yang terakhir kami lakukan sanksi, Mas. Oh, sanksi. Sanksi kami keluarkan pergub, nanti insya Allah dalam waktu dekat ini kami keluarkan pergub apabila karena kan mohon maaf masyarakat ini kadang ngerasa nyaman dengan bantuan sehingga mereka selalu mengaku-ngaku miskin. Iya, Ya, senang dibilang miskin, Mas. Iya. Iya. Jangan jauh-jauh lah, contoh saja lah, Mas. Tiap ada bantuan sosial Iya. di kantor pos, coba lihat, Mas, yang masyarakat yang datang pakai mobil, pakai kendaraan roda 2, bener nggak? Betul. Ya kan, betul. pakai. Sengaja ditaruh agak jauh dikit, jalan kaki gitu ya. Inilah yang menjadi harusnya verifikasi data karena pentingnya data ini adalah agar bantuan yang diberikan pemerintah ini tepat sasaran, tepat guna. Iya. Karena sebanyak apapun bantuan yang diberikan pemerintah, apabila tidak tepat sasaran dan tidak tepat guna akan sia-sia, Mas. Karena iya, sudah iya. banyak program bantuan yang diberikan oleh pemerintah ini, nah, tapi tidak tepat sasaran dan tidak guna, tepat iya. guna. Nah, setelah Bantu Uma ini, bagaimana mereka tidak tergantung lagi dengan bantuan? Iya. Kita luncurkan program Bantu Uba. Bantu ubah ya. Ya, jadi umatnya kita berikan bantuan, bantuan pengurangan pengeluaran, ganti kasih uang, dan bantu ubah ini kami sisir mana masyarakat miskin ini yang usia produktif. Oh, 21 sampai 45 tahun kami berikan bantuan modal. Oh, Kami dikasih lakukan modal. pelatihan. Ya, setelah mereka bisa kami latih atau mereka sudah punya usaha, kami berikan bantuan stimulan uang modal sebesar 5 juta per usaha ultramikro. Ultramikro ini termasuk jualan pentol, Iya. jualan gorengan, yang minuman-minuman ini kan. Nah, sehingga mereka yang selama ini kekurangan modal untuk mengembangkan usahanya, dengan bantuan ini mereka dapat menambah usahanya sehingga mereka bisa meningkatkan pendapatannya. Yang Itu selama kerjasama modalnya dari mana? dari modalnya? APBD Mubah. Oh, enggak kerjasama dengan bank atau segala macam? Ya, dari APBD Mubah. APBD, oke. Ya. Nah, inilah perlu komitmen dari pimpinan antara eksekutif dan legislatif Iya. sehingga program ini bisa berjalan. Dan memang susah kemarin saya harus meyakinkan pimpinan dan meyakinkan legislatif ini untuk bahwa program ini benar-benar bisa kita jalankan dan bisa mempunyai dampak yang besar buat Kabupaten Musi Banyuasin. Bayangkan saja, Mas, uang yang kita berikan kepada masyarakat miskin ekstrim itu yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin sebesar 325.000 per jiwa itu, Iya. itu saya yakin mereka tidak akan belanja baju, belanja beras ke luar kota, Mas. Iya. Pasti mereka belanja di seputaran Betul. lingkungan mereka. Iya. Otomatis uang itu akan berguna dan Perputarannya di perputaran sekitar ekonomi itu. sekitar itu. Meningkatkan ekonomi sekitar situ ya. Iya. Tujuannya ya. Tujuannya juga berdampaknya seperti Iya, itu. iya. Dan yang kedua akan meningkatkan daya beli masyarakat sehingga inflasi terjaga. Iya. Makanya inflasi Tujuan juga awal tadi kata Bapak tadi meningkatkan daya beli tadi ya. Iya, iya.
otomatis nanti inflasi terjaga. Iya. Makanya setelah kami kemarin alhamdulillah melalui program ini kami berhasil menurunkan angka kemiskinan Iya. 2,02% dan menjadi kabupaten yang menurunkan angka kemiskinan terbesar sepulau Sumatera Iya, dan nomor 4 se-Indonesia. Dan alhamdulillah itu mendapat apresiasi dari berbagai stakeholder. Dari terakhir kami dapat apresiasi dari Pak Wapres, Pak Ma'ruf Amin, memberikan kami penghargaan dan uang stimulan sebesar 6,3 miliar. Wah, Ini jadi ada kepastian. reward juga ya. Ya, banyak kami dapat alhamdulillah dapat apresiasi. Cuma satu yang saya inginkan yang menurut saya yang paling penting penghargaan yang harus kami terima yaitu adalah penghargaan dari masyarakat. Oh iya, Ya, iya. jadi bagaimana masyarakat itu benar-benar merasakan manfaat dari program yang kami berikan ini dan masyarakat benar-benar merasakan bahwa pemerintah itu hadir untuk masyarakat. Jadi bukan hanya sekedar seremonial semata memberikan bantuan, setelah itu udah nggak tahu lagi. Iya. Yang saya menilai ada goodwill dari pemerintah sendiri itu sampai 5 kali verifikasinya. Iya. Berarti itu kan memang suatu pekerjaan yang serius gitu Iya, kan. harus Karena memang kadang-kadang yang kata Bapak tadi harus tepat guna dan tepat sasaran ya. Iya. Banyak sekali yang kata Bapak tadi ketika ternyata dia punya mobil nih 2 lagi. Jadi memang pada saat mengambil nyuruh pembantunya gitu kan. Dan bahkan kita ini mungkin banyak yang ini kan sekedar angin saja, tapi banyak yang mengadu yang orang benar-benar miskin malah nggak dapat. Nah, inilah yang lakukan kita memang perlu verifikasi dan komitmen dari seluruh elemen termasuk jajaran saya sendiri. Iya. Penempelan stiker itu sangat efektif. Iya. Ya, jadi paling rumah-rumahnya tidak ya? di rumah-rumah paling tidak penempelan stiker bahwa mereka ada keluarga miskin dan penerima bantuan sosial, mereka paling tidak secara sanksi sosial mereka kena kalau mereka tidak layak. Oh iya. Iya. Rumah gedong ditempel Iya. miskin Nah, misalnya. iya. Ya. Dan itu ada di bawahnya saya tulis apabila stiker ini hilang, rusak, tertutupi, mereka akan mengundurkan diri secara otomatis. Oh gitu. Nah, jadi itu benar-benar komitmen yang kami jaga, harus mereka benar-benar memang layak menerimanya. Kalau punishment-nya berapa Pak tuh Pak? Punishment-nya itulah, makanya kami sekarang lagi membuat menguatkan lagi dari ini nih, dari bantuan itu, bahwa kami akan melakukan peraturan bupati perbub ya terkait masalah apabila masyarakat mereka layak tapi menerima bantuan, mereka akan kena sanksi berupa pengembalian uang yang selama ini mereka terima. Iya, iya. Makanya hati-hati, jangan ngaku-ngaku miskin, ngaku-ngaku kaya aja. Waduh, anti mainstream dong. Ya kalau bisa kan kita mendoakan supaya kaya gitu, Iya. supaya kita bisa tidak tergantung lagi dengan bantuan pemerintah. Tapi kalau kita berbicara punishment, apakah ada reward juga nih untuk misalnya kata Bapak tadi ada yang diberikan modal nih, Iya. ternyata di indikatornya, ini modalnya ada yang gagal nih, mungkin ada yang gagal ya, maksudnya Iya, itu iya. modal habis tapi usahanya nggak maju, tapi mungkin dilihat juga, ini ada yang modal segini tapi dia maju seperti itu. Iya. Apakah ada reward juga seperti itu? Ya pasti dong. Jadi begini, kami memberikan bantuan modal ini setelah melakukan asesmen istilah kami. Nah, iya. Melakukan asesmen apakah orang ini layak diberikan bantuan atau tidak. Kami tidak uji coba ini tidak mengharapkan seluruhnya harus berhasil. Iya, Tapi iya, paling tidak 50% dari yang kami bantuan ini selalu berhasil. Oh, Sehingga mereka bisa meningkat pendapatannya dan mudah-mudahan dia juga bisa berkembang usahanya, bisa merekrut orang untuk bekerja. Paling tidak menyediakan lapangan pekerjaan. Nah, ini yang kami harapkan sebenarnya para masyarakat ini bisa memberdayakan dirinya dengan kita latih, kita bina dan kita monitoring terus. Setelah kita kasih bantuan modal itu tidak hanya kita lepaskan saja. Oh, tapi berarti ada tim monitoring juga tim ya, Pak? monitoring, Oh, tim iya, monitoring iya. yang harus mengevaluasi apakah mereka ini benar-benar dikasih modal ini berjalan atau tidak. Gitu. Oh, berarti memang program ini dilaksanakan oleh tim yang memang dibuat khusus untuk pengentasan kemiskinan di Benar, Muba ini. iya. Memang kami bentuk itu tim itu untuk melakukan dari mulai pengawasan sampai melakukan monitoring. Akhir tahun kami akan lakukan evaluasi. Oh, iya. Apakah program ini sudah berhasil? Atau kita akan lanjutkan atau cuman memang harus kita pilah-pilah lagi benar-benar yang kira-kira layak lagi untuk diberikan bantuan. Supaya bisa membuat strategi yang lainnya ya. Iya, cuma alhamdulillah sampai sejauh ini Kabupaten Musi Banyuasin ya dengan penurunan angka kemiskinan tinggi itu menurut kami sejarah untuk Kabupaten Musi Banyuasin selama 17 tahun terakhir. Iya, 17 tahun terakhir kami dan terakhir saya nggak nyangka juga kemarin saya diundang sama Badan Riset
Inovasi Nasional BRIN untuk menjadi salah satu narasumber ya bagaimana pola pengentasan kemiskinan ada di Kabupaten Musi Banyuasin sharing dengan seluruh kabupaten se-Indonesia. Karena ini dianggap berhasil ya. Karena dianggap ini berhasil. Nah, itu alhamdulillah merupakan suatu kebanggaan juga buat kami. Jadi uang yang dikelontorkan oleh pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin melalui APBD ini tidak sia-sia. Banyak juga yang bilang, "Oh, banyak sekali uangnya." Ya tidak apa-apa saya bilang itu. Yang saya kasihkan untuk rakyat miskin. Iya, asal tepat guna dan tepat sasaran, why not ya Pak ya. Makanya pengentasan miskin ini tidak bisa sendirian, harus keroyokan. Iya, menurut Bapak pihak-pihak yang mana saja nih yang harusnya bekerja sama dengan pemerintah Ya, ini supaya bisa men-trigger provinsi ataupun kabupaten lain ya gitu ya. Ya, tergantung, makanya kita dalam pengentasan kemiskinan kita harus juga melakukan pemetaan, Mas. Iya. Pemetaan ini kita harus lihat masyarakat miskin di suatu daerah itu, misalnya satu kecamatan ini masyarakat miskinnya banyak orang yang bertani gitu ya. Ya ngapain kita harus mengasihkan bantuan modal mereka untuk dagang ya kan nggak pas, Mas. Makanya tepat guna itu kan berarti kita harus, ayo Dinas Pertanian kamu turun, kasih dong cetak sawah, kasih dong benih. Ya, kasih dong memang daerah pertanian dibuat usaha batik ya nggak pas iya, juga ya pas, gitu. Iya, itu nggak tepat guna kan. Nah ini yang harus kita lakukan pemetaan. Makanya kalau ini pertanian, perkebunan, kerajinan ya. UMKM. Nah ini harus kita sesuaikan dengan karakteristik dari ada satu daerah yang miskin karena memang masyarakat pola pikirnya rendah, berarti pendidikannya kurang. Ya, harusnya Dinas Pendidikan harus bikin pelatihan bagaimana sekolah di sana lebih bagus, bagaimana fasilitasnya bagus, masyarakat bisa belajar dengan baik. Kenapa pentingnya pendidikan ini tadi Mas sampaikan tadi, tidak turun temurun, Mas. Iya kan, harus putus di bapaknya aja, anaknya pintar, kali bisa mengangkat derajat jadi angka kemiskinan turun itu turun angkanya, bukan turun ke anak bukan cucunya turun anaknya. Makanya pendidikan itu penting juga buat. Jadi menurut Pak Ardiansyah sendiri sangat erat ya hubungannya antara pengatasan kemiskinan dengan tingkat pendidikan di Solo. Jelas dong, jelas, sangat erat juga. Nah, tapi saya minta kemarin kepada seluruh tim percepatan pengentasan kemiskinan di kabupaten itu, saya minta silakan seluruh dinas dapat memberikan bantuan ataupun pembinaan dan pelatihan kepada masyarakat, tapi basis datanya satu di kami. Jadi supaya tidak tumpang tindih. Iya, satu pintu gitu satu pintu. Jadi mereka memberikan bantuan UMKM. Boleh, silakan, tapi harus ke kami dulu. Kita harus verifikasi apakah benar-benar rakyat miskin atau tidak. Karena kami ingin jangan sampai nanti tumpang tindih, Mas. Ya kan, makanya tadi saya bilang sebanyak apapun bantuan, kalau datanya tidak valid dan tidak tepat sasaran, akan sia-sia. Nah ini sementara kan kata Pak Ardiansyah nih masih menggunakan anggaran APBD ya. Apakah tidak kedepannya tuh tidak menggait pihak swasta misalnya CSR seperti itu? Ya, inilah tahun depan kami sudah mencoba untuk masuk ke CSR paling tidak perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin bisa memberikan bantuan untuk wilayah sekitarnya saja. Sekitar. Makanya kemarin juga kami sudah ada beberapa juga perusahaan dan perbankan yang bantu kami kemarin, kayak misalnya bantuan beras karena harga beras yang tinggi gitu kan. Terus bantuan sembako karena bantuan yang itu alat disabilitas gitu kan. Nah, ini yang kami sedang terus minta bantu dari pemerintah, dari pihak swasta juga, termasuk juga pemerintah pusat, sehingga kami juga bisa terbantu karena kan APBD kan tidak hanya untuk banyak keperluan juga, infrastruktur, pendidikan. Nah ini yang harus kita bagaimana manajemen pengelolaan keuangan. Tapi kalau memang ingin mengentaskan kemiskinan harus fokus. Jadi seluruh OPD itu harus jadi dinas sosial semua. Betul. Jadi kalau misalnya dinas sosial ingin mengentaskan kemiskinan di suatu daerah di kecamatan ini, jadi dinas lain harus turun, memberikan bantuan ini, bantuan itu, jalan infrastruktur dibagusin. Nah itu kalau istilah zaman dulu tanggung renteng ya, urun rembuk apa sifat-sifat kegotong royongan masa lalu. Benar. Masyarakat Indonesia masa lalu tuh kayaknya perlu tuh dilestarikan lagi seperti itu ya. Harus karena gotong royong itulah yang bisa kita meringankan pekerjaan itu. Baik nih Pak Ardiansyah, luar biasa sekali perbincangan kita, sangat menarik. Namun kita tensinya kita turunin dulu. Kita akan kembali lagi setelah jeda iklan yang berikut ini. Ma, sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma. Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya sayang.
Mah, kaos kaki ayah udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus. Sini sayang, mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi. Mah, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Mah. Iya ya, bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah. Bersyukurlah dan jadilah kreatif, sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Bila bukan kehendaknya, tidak satu pun jelasmu akan bawa bahaya. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa patahkan kakiku, patah tanganku, rebut senyumku. Hitamkan putihnya hatiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. SEMM selaku Kepala Dinas Sosial Musi Banyuasin dan membahas tema yang oke banget nih pada sore hari ini, yaitu strategi yang sehat tadi. Memang tidak, ini pekerjaan ini tidak bisa hanya dilakukan oleh sendirian. Tentunya kita perlu menggandeng pihak-pihak lainnya juga. Dan tadi katanya sudah ada rencana untuk menggandeng CSR kan. Cuma yang paling penting menurut saya, mungkin yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana sih supaya membuat para penerima ini, penerima bantuan ini
merubah mindset mereka menjadi dari mental korban masih saya orang miskin. Iya. Kalau tidak dirubah mindset itu seberapapun uang ataupun bantuan yang diberikan benar. pasti kata pengusaha itu kalau dia mentalnya miskin berapapun uang yang diberikan pasti akan habis. Iya, benar Mas. Bagaimana merubah mindset mereka ini dari mental miskin menjadi mental orang kaya gitu. Harus dirubah dulu juga mindsetnya. Gimana tuh, Pak? Wah, ini berat pertanyaan Mas Hendy ini. Karena memang merubah mindset itu tidak gampang. Iya. Karena kita butuh contoh, butuh motivasi, Iya. butuh uluran tangan, Iya. butuh bimbingan. Ya. Nah, oleh sebab itu itulah peran pemerintah. Bagaimana kita bisa memotivasi masyarakat, bisa memberikan edukasi-edukasi kepada masyarakat sehingga mereka bisa bangkit ya, Iya. tidak bermental miskin tadi Iya. kan, sehingga Korban kemiskinan itu bisa putus rantainya. Ya. tidak menurun ke Tidak anak menurun ke cucunya. anak cucu tadi kata Mas Iya, Hendy iya. tadi kan. Jadi itulah peran pemerintah bagaimana kita harus menciptakan masyarakat yang bisa berdaya saing. Apalagi sekarang kita bisa lihat sendiri Mas, masyarakat kita ini latah ikut-ikutan. Iya. Ikut-ikutan. Jadi kalau misalnya ada usaha masyarakat salah satu yang berhasil, wah Oh, ikutan iya, itu. iya, Ada yang iya. trending, wah ikutan Iya. itu. Nah inilah yang harus kita juga, karena saya yakin jenis usaha apapun kalau memang kita bisa geluti dan kita tekuni dengan baik, Iya. pasti akan berhasil. Oh. Saya yakinin itu. Ya dari hal sederhana saja. Orang akan menganggap dulu orang menganggap sampah itu jorok. Sampah iya, itu iya, betul. tempat kotor, sampah itu buangan lah. Tapi apa yang dilakukan oleh pengusaha sampah? Bagaimana mereka bisa mendaur ulang sampah menjadi iya. bahan-bahan yang bisa dipergunakan? Bagaimana mereka mengolah sampah bisa menjadi pupuk? Ini kan merupakan usaha dan pendapatannya luar biasa saya lihat kan. Nah Iya, ini iya. salah satu contoh kan, kadang-kadang usaha itu orang wah nggak mau karena usaha ini begini, tapi kita lihat sendiri dari satu hal yang mengolah sampah tadi yang dibilang orang jorok, buangan lah, tapi kan bisa menjadi suatu berkah ya. Iya. Pendapatan yang bisa memperkerjakan ratusan ribu dan bahkan ribuan Oh, orang. betul. Iya. Contoh sederhana juga dengan saya punya teman, dia seorang pengusaha yang cuman menunggui tempat kebersihan toilet di pom bensin. Kalau kita lihat ya sederhana itu cuman pom bensin yang ada, kita menyiapkan fasilitas tempat toilet ya dan tempat MCK ya. Iya. Dengan beberapa tempat, tapi itu menjadi peluang usaha juga dengan tapi menjaga kebersihan dari toilet itu sendiri. Itu kan menjadi suatu peluang usaha juga yang sebenarnya yang kadang-kadang tidak pernah kita pikirkan gitu loh, karena hanya latah melihat ada orang sukses dengan ini, wow langsung dengan langsung. Tapi kan sebenarnya banyak peluang usaha yang bisa kita ciptakan melihat kondisi apa sih yang menjadi kebutuhan dari suatu daerah itu. Iya. Jangan sampai masyarakat banyak yang, mohon maaf, masyarakat awam yang tadi kalau rata-rata orang miskin tuh kebanyakan ini, walaupun tidak seluruhnya, adalah kata Pak Ardiansa tadi erat kaitannya dengan tingkat pendidikan juga ya. Jangan sampai mereka terjebak dengan yang namanya monkey business kan, cuma ikut-ikutan, udah keluar uangnya tuh udah segitu-gitu aja, dapatnya susah, dipakai untuk monkey business, selesai kan. Benar. Gitu. Nah itu Jadi makanya kesalahan. kita perlu memberikan pemahaman dan motivasi dan pelatihan sehingga mereka dalam menjalankan suatu usaha mereka sudah punya keahlian dan punya skill sehingga mereka dalam menggeluti usaha itu benar-benar bisa dilaksanakan dengan baik, dan tinggal pemerintah bagaimana mencarikan solusi-solusi pangsa pasarnya. Betul. Banyak yang kita bisa berdayakan, banyak yang bisa kita olah dengan sumber daya alam yang ada ini. Banyak contoh-contoh kegiatan rumahan yang bisa kita olah. Contoh sederhana di Banyuasin itu ada nama juada, Pak. Apa tuh? Juada itu seperti dodol. Oh iya. Tinggal bagaimana kita mengemas juada itu menjadi packaging yang bagus, ya kan? Iya. Bagaimana kita melibatkan pemerintah, bahwa setiap pemerintah, dinas, OPD dan BUMN untuk menyediakan snack juada ini dalam bentuk kemasan yang bagus, ditaruh di tempelnya. Gitu. Jadi ibu-ibu di rumahan selama ini biasa buat juada,
itu harus Sehingga orang bisa lalu pas begitu lalu lalang lewat Muba tuh bisa ini ya. iya Minimal bisa beli membawa oleh-oleh. jadi buah tangan ya gitu. Iya, tinggal kita bikin varian lagi, bikin Iya. varian rasa duku kayak Iya, ya kan rasa durian, rasa apa. Ini kan sebenarnya hal yang sederhana yang dulunya dikerjakan oleh ibu-ibu di Iya, rumah-rumah tangga di setiap desa-desa yang ada. Tinggal bagaimana packagingnya bagus. Kita bisa tetap berpikir. Kita dengan bangga, mohon maaf, kita dengan bangga membawa coklat dari Arab Iya, Saudi. iya betul. Padahal bahan baku dari kita tinggal dibungkusi dengan perak Iya, Arab Saudi. Padahal itu barang kita sendiri Iya, loh. iya, iya. Ya tinggal bagaimana mengemas itu menjadi menarik dan bisa memiliki nilai jual. Nah itu sebenarnya contoh-contoh peluang-peluang usaha yang sebenarnya masyarakat perlu diberikan semacam motivasi lah ya. Iya. Ya, banyak peluang usaha yang bisa kita ciptakan, tinggal tergantung bagaimana kita mengelolanya dan ketekunan kita sehingga usaha itu bisa berjalan dan bisa membawa keberkahan dan meningkatkan pendapatan buat masyarakat miskin itu. Jadi intinya adalah ketika pemerintah bergerak itu kepala ya dari hilir ke ulunya juga. Jadi Pasti, mulai harus. dari sarana prasarana termasuk juga Pangsa mindset. pasarnya. Ya, pangsa pasar dan juga mindsetnya yang paling penting. Mindsetnya. Mindset supaya mereka tuh jangan jadi mental korban dan dengan adanya tadi Bapak tadi adanya motivasi dari Ya, makanya edukasi. pendidikan dan pendidikan itu penting juga buat masyarakat karena mempengaruhi pola pikir. Pola pikir Ya, betul. karena mohon maaf beda pola pikir karena orang bilang kayak saya agak kurang kontradiktif sih ya. Ya banyak orang usaha sukses tanpa sekolah, agak saya kurang setuju juga karena saya pikir sekolah itu pola pikir yang kita Iya, itu kan. penting ya. Contoh, mohon maaf ya, lulusan SMP dengan lulusan SMA kita berbicara beda loh mas. Iya Ya, boleh ya. Lulusan SD berbedanya Bukan beda loh, Mas. masalah dia pintar matematika atau apa ya, Bukan, tapi ya. pola pikirnya. Pola pikir. Iya, Nah, iya. sehingga mereka bisa terus berpikir bagaimana mereka mengupgrade diri dia sehingga mereka bisa berusaha lebih baik. Bukan saya mengkriminalisasikan tidak Iya, ilmu, karena betul, banyak iya. orang-orang sukses yang tanpa sekolah ini banyak mas. Iya. Iya, iya kan. Tapi kalau saya lebih menekankan kepada pendidikan. Iya, bahasanya intelektualitasnya juga beda. Benar. gitu, kan. Iya, saya lebih menekankan pendidikan. Nah, berbicara tadi mengenai pola pikir ataupun mindset, ini kan mindsetnya sudah sasarannya ke penerima ya, Ya. di masyarakat sendiri. Tentunya juga perlu nggak sih mindset ini diberikan juga kepada si pelakunya dalam hal ini dari dinas sendiri. Kata Pak Riansa tadi membuat seolah-olah setiap OPD itu menjadi dinas sosial. Ya. Artinya memindsetkan pikiran mereka kita ini kerjanya untuk nolongin orang-orang ini ya Iya. gitu. Bukan ketika Anda diberikan kewenangan jabatan ini Anda bisa menyalahgunakan wewenang ini gitu. Jadi pertama saya dilantik jadi kepala dinas sosial di 1 tahun setengah yang lalu. Saya datang pertama itu ke dinas. Saya ingat pidato saya pertama di apel saat itu ya, karena terus terang saja mas, dinas sosial ini mungkin Mas Endi juga tahu ya bahwa dinas sosial ini kan image-nya orang buangan, ya kan? Mohon maaf ya, orang buangan, dinas yang terpinggirkan. Ini yang saya rubah mindsetnya, saya rubah image-nya, saya rubah pola pikirnya. Saya pengen dinas sosial ini punya peran yang besar untuk kemajuan kesejahteraan sosial masyarakat Musi Banyuasin khususnya. Dan saya bilang kita di dinas sosial ini adalah bukan orang sembarangan, tapi orang-orang pilihan yang diberikan karena kita mempunyai jiwa-jiwa sosial yang lebih daripada orang lain. Dan tentunya mempunyai kapasitas dan kapabilitas. Iya, yang penting jiwa sosial dulu Iya. mas. Jiwa sosial nanti kapasitas menunjang itu. Ada sense of caring-nya ya. Iya, Karena intinya kalau sosial itu harus care. iya harus Care peduli dulu peduli mereka. dulu. Kalau Iya. nggak peduli, Iya. Nah, tinggal nanti bagaimana manajemen orang-orang ini sesuai kapasitas mereka kan. Iya, Nah, betul. yang penting kita punya sign caring dulu Iya. kepada masyarakat bahwa kita punya jiwa sosial. Nah, makanya saya bilang kita adalah orang pilihan yang punya jiwa sosial yang lebih dibandingkan orang lain. Iya. Makanya saya melihat tugas pokok dan fungsi dinas sosial ini sangat besar mas untuk kesejahteraan sosial masyarakat Musi Banyuasin khususnya ya karena bisa dilihat dinas sosial ini kalau melihat suatu daerah kalau dinas sosialnya bagus pasti kesejahteraan sosial masyarakat di daerah itu pasti juga bagus. Makanya dinas sosial punya peran yang besar sebenarnya. Makanya bagaimana Kementerian Sosial diberikan alokasi anggaran yang sangat besar karena mereka punya kekuatan besar untuk kesejahteraan sosial di Republik ini gitu ya. Mereka top 10. Nah, cara harapannya juga
ke depan di dinas sosial juga harus ini. Makanya dinas sosial Kabupaten Musi Banyuasin termasuk anggaran yang paling besar se Indonesia ini, Mas. Oh, sejak beberapa tahun terakhir Iya, ya. iya. Saya begitu saya dilantik, saya Iya. minta kalau memang ingin mengentaskan kemiskinan, saya minta tolong bantu saya anggaran dan bantu dukungan. Dan alhamdulillah saya dapat bantuan dari pimpinan eksekutif dan dari legislatif. Dan saya buktikan itu. Iya. Tentunya itu tidak hanya ujuk-ujuk serta merta langsung dapat kan, pasti Iya, ada proses. usaha dulu, proses Iya. dulu, dan kata Pak Riansa tadi, apa yang bisa dibuktikan nih, Iya. apa yang kamu bisa berikan dulu, Iya, baru kita ini benar. ya, Saya bantu. paparan, saya argumenkan ini program saya, ini sasarannya, ini Iya. benefitnya, ini outputnya, ini Iya. outcome-nya, dan alhamdulillah itu terbukti gitu loh. Iya. Itu saja buat kebanggaan saya bagaimana Kabupaten Musi Banyuasin ini bisa menurunkan angka kemiskinan terbesar se-Pulau Sumatera dan Norpas Indonesia ini Iya. sejarah 17 tahun selama Iya. ini bisa terpecahkan Iya. ini. Yang selama Betul, ini luar biasa ya. kalau di bola itu Musi Banyuasin selama 17 tahun selalu degradasi di zona degradasi 3 besar terus Iya, tahun. Dan alhamdulillah penurunan ini sangat besar dan menjadi 15 urutan nomor 5 terakhir. Iya, betul. Nah, mudah-mudahan di tahun 2025 ini bisa menjadi papan tengah 1 digit angka kemiskinannya. Itu loh. Intinya kita butuh pemerintah ataupun pemimpin-pemimpin yang punya sense of caring tadi. Benar. Yang penting ada kepedulian juga. Karena dananya banyak tapi kalau dia tidak I don't care lah ya, I don't Iya. care. Bodoh amat lah dengan ini atau memikirkan hal yang lain sehingga dana-dana tadi tidak tersalurkan baik kan. Iya. Apalagi dengan kata Pak Ardiansa tadi tahun ini sudah mulai nih dilirik oleh CSR. Iya, Berarti kan iya. mereka sudah mulai ada trust nih. Benar. Dengan pemerintah. Iya, dengan karena goodwill pemerintah. terbukti kan, karena kan Iya. para pihak swasta juga kan jangan sampai uang yang mereka keluarkan melalui Mereka CSR juga ini kan nggak akan, mereka juga pasti nggak langsung ujuk-ujuk. Ada Iya. survei juga. ada kan gitu. survei dan melihat bagaimana mekanismenya iya. dan apakah sudah berhasil atau tidak. Nah, ini yang perlu kita buktikan dulu. Nah, inilah pembuktian-pembuktian seperti inilah yang insya Allah meyakinkan para kawan-kawan yang lain juga ingin sehingga mempunyai sense juga untuk bagaimana mereka membangun suatu daerah, ya, mensejahterakan masyarakatnya, dan yang paling penting adalah masyarakat merasakan bahwa pemerintah itu hadir, ada gitu Iya, loh. iya, Ya, iya. untuk masyarakat Iya. gitu loh, memberikan solusi-solusi permasalahan di masyarakat. Wah, ini bagus banget ini. Ketika masyarakat merasakan adanya pemerintah itu Benar, hadir ya. iya. Di dekat mereka. Baru itu. Makanya saya bilang tagline-nya Dinsos hadir. Dinsos Iya, hadir Dinsos ya. hadir. Jadi Dinsos Iya. akan selalu hadir di tengah-tengah masyarakat, Iya. memberikan solusi-solusi setiap permasalahan sosial yang ada di masyarakat. Wah, keren sekali nih. Baik, ini luar biasa sekali nih ya, Pak Ardiansa, obrolan kita. Tampaknya tuh kalau ini mungkin baru pertama kali kita ngobrol-ngobrol di RRI, Pak ya? Iya, benar. Mudah-mudahan ini masih jabatan 5 tahun ya. Mudah-mudahan sih Lebih ya. naik lah. Iya. Ya kita berharap perbincangan-perbincangan yang bermanfaat dan terutamanya ini bukan hanya perbincangan tapi action, Iya. aksi nyata yang dilakukan. Kemudian di sini hanya mungkin sekedar untuk menjembatani komunikasi dengan masyarakat bahwasanya di Blas ada kegiatan positif yang dilakukan pemerintah. Namun PR-nya tidak hanya bisa dilakukan sendirian. Sendirian. Ya, gitu. Baik nih Pak, sebelum kita akhiri perbincangan kita, ini luar biasa sekali. Kalau saya pengennya sih ke depan Pak Ardiansa sering-sering main ke sini. Amin, Terutama tadi yang mudah-mudahan. kita obrolan Pak Ardiansa tadi ada spill, ada program apa tadi yang 2 jam? Oh, 2 jam kotak, tanpa kotak. 2 jam tanpa kotak ya. Iya. Nah mungkin pendengar juga Penasaran ya. Nanti ya coming soon ya. Apa itu kotak? Iya, nantikan ya. Hanya di Pro 1 ya. Baik, silakan ya Pak closing statementnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardiansa SMM, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin. Alhamdulillah merasa bangga bisa hadir di RRI dan kami berbagi sharing ya terkait masalah pengentasan kemiskinan yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin, dan alhamdulillah tahun ini Kabupaten Musi Banyuasin menjadi kabupaten yang terbaik se-Pulau Sumatera dalam penurunan kemiskinan, dan mudah-mudahan dengan harapan melalui program Bantu Umak dan program Bantu Uba, kemiskinan di Kabupaten Musi Banyuasin ini bisa benar-benar turun dan bisa kita entaskan sehingga bisa membawa kemajuan dan kesejahteraan buat masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin khususnya dan Provinsi Sumatera Selatan pada umumnya. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Jangan kemana-mana, setelah ini masih banyak acara lainnya. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1